Oke, kita sekarang bersama Genetik yang sering aku sama teman-teman nyebutnya si Blimang. Gimana nih Blimang kabarnya? Sehat? Mas Tungkar masih ganteng. Wih, lama gak ketemu, no. Kali ngebling-ngebling, ngepop. Gimana nih, apa ya kegiatannya sekarang Blimang? Kegiatannya selain menganggur, saya berusaha jualan tanaman juga, Ya. melukis juga. Kebetulan juga saya lagi fokus lagi bikin proyek pameran tunggal yang nantinya di bulan Mei. Tahun ini ya? Tahun ini. Oh bagus, di mana tuh Blimang pameran tunggalnya? Rencananya sih di tempatnya di daerah Denpasar juga. Denpasar. Ya. Kalau boleh nih di-spill dikit-dikit tentang apa tuh rencananya pamerannya itu? Mau apa yang Saya rencananya mau pameran tunggal biasanya dengan konsep temanya adalah Secret Energy of Exchange. Ini namanya Secret Energy of Exchange. Disingkat seks. Oh disingkat seks. Mantap memang dengan personaling Ayoni ya. Masih. Iya. Tapi kalau untuk aku pribadi sih udah ngikutin karyanya Blimang dari dulu sih sampai SMA, emang keren-keren sekarang. Terima kasih. Kebetulan Saya nih. masih tetap belajar. Wih, Dan juga temanya saya mengangkat itu sih juga ya seperan seni erotis juga. erotis. Oh, ada yang inspirasi nggak sebelumnya untuk karya-karya jenis mungkin yang kayak vulgar tuh apa emang ngalir aja? Biasanya kan art tuh dari hobi itu kayak gimana tuh, bisa kalau boleh diceritain biar kita tahu juga gimana sih sejarahnya sampai ke art sekarang yang Karena dimainkan. saya melihat pertama jarang banget ada seniman, lebih tepatnya juga ada beberapa seniman yang tidak berani mengungkapkan ekspresi dengan style seni erotis tersebut karena mungkin di di daerah kita juga masih tabu ya dengan hal-hal seperti itu. Cuma kalau menurut saya sih seni erotis itu merupakan sebuah seni yang unik. Seni yang unik. Ya, seni yang unik di mana kita menampilkan objek-objek yang mungkin ya sedikit vulgar ya, ketelanjangan, tapi dengan secara filosofi ketelanjangan itu adalah simbolis dari kejujuran, ya kejujuran, kepolosan. Dan sedangkan dari pose-posenya juga tidak seperti pada umumnya, melainkan lebih menonjolkan ke ekspresi emosional dari pose-pose itu sendiri. Jadinya ketika audien itu melihat gambaran itu ada daya tarik emosionalnya terdapat di sana nanti. Jadinya tidak sekedar visual aja yang bisa dinikmati. Ya. Oh, tapi keren tuh ya. Ya. Ada nggak beberapa mungkin penikmat seninya Blimang tuh nafsirnya tuh yang ke cabul, dan lagi satu kebelah nih ada yang lebih ngelihatnya tuh ke keindahan anatomi atau kayak gimana tuh, ada nggak kayak gitu? Lebih ya biasanya. Kalau dari segi mata masyarakat umum mereka lebih condong ke misalnya ke jorok atau ke pornografi. Oh gitu ya. Ya. Misalnya tapi ini keren. karya yang seni erotis itu adalah karya yang kontroversi di mana masih sangat hangat diperdebatkan ini antara seni atau pornografi. Oh masih ambigu ya? Lebih masih ambigu. Cuma ya kalau daripada umumnya seni itu tidak ada memandang pornografi. Tapi itu seninya multi tafsirnya, orang bisa nebak-nebak ya, ada ke A, ada ke B. Terlepas dari tujuannya Blimang untuk nge-expose karya itu kan orang bebas berpikir yang multi tafsir. Ya. Tapi keren. Kan terkenal juga sama mural-mural. Aku kenalnya sih Blimang di dunia mural tuh emang terkenal sih dari zamannya, kalau nggak salah punya komunitas di Jamur tuh ya. Iya, Jamur. Itu gimana tuh ceritanya Blimang? Tahun berapa tuh kebentuk Jamur sampai image-nya sedemikian rupa di Bali? Kalau Jamur itu kita mendirikan itu dari tahun 2007, di mana saya dan teman-teman masih kuliah pada saat itu. Dan di mana kuliah? Di ISI ya? Di ISI Denpasar. ISI Denpasar, ya. Dulu kami ya kuliah di ISI. Setelah tamat
kita kosong lagi. Kosong lagi. Ya setelah diisi. Oh, setelah diisi baru ngisi lagi. Ya, narik. Terus itu gimana terus lanjutannya? Terus pada saat itu karena kita masih lancang, masih polos. Masih polos. Tanda kutip polosnya apa nih maksudnya nih? Kita ingin berpameran pada saat itu, dan waktu itu juga galeri-galeri seni cenderung mereka menolak para seniman-seniman muda pada waktu itu. Ya alasannya mungkin karena finansial juga ya. Dimana nanti kalau ketika seniman muda itu berpameran, mereka tidak bisa meng-up karyanya, kecuali seniman-seniman yang sudah terkenal kan mereka jadi gampang untuk jual lukisan ya daripada seniman-seniman muda ya yang baru-baru muncul dengan talent-talent yang lebih bagus sebenarnya. Oh, karena masalah nama juga, ide exposure-nya beda juga. Ya sih, sering ke dunia seni kayak. Ya, dan pada akhirnya kita mendirikan sebuah komunitas di sana. Kita berkonsep gini aja, yuk kita bikin komunitas, terus kita bisa berpameran nanti di mana-mana aja boleh. Terus disitulah kita merumuskan sebuah nama untuk komunitas kita. Jadi kita memilih Jamur, di mana kenapa itu? Kita kita memilih nama itu karena beranggapan jamur itu bisa tumbuh di mana-mana. Oh, menjamur maksudnya konsepnya. Menjamur jadinya. Oh iya. Begitupun halnya juga seni kita juga nggak mau berpatokan. Oh, kita harus berpameran di galeri itu. Selain di galeri kita nggak bisa pameran. Jadinya kita mendobrak itulah. Akhirnya kita memutuskan dari jalanan kita pameran, dari tempat-tempat teman-teman ya yang punya space untuk memungkinkan untuk berpameran. Nah, di sanalah kita cikal bakalnya terbentuknya komunitas Jamur itu. Iya benar. Biar nggak terlepas dari kata seni itu ya, karena nggak terus terpatok suatu hal baru seni itu bisa jalan. Karena seni kan bisa di mana aja. Sama kayak namanya kan Jamur, menjamur. Tapi keren tuh, menarik. Berarti sekarang udah berapa tahun tuh jalan komunitasnya? Kemarin kita udah ulang tahun Sweet 17. 17 tahun? Iya. Wih. Kita BU bareng-bareng. Oh ya, bareng-bareng. Berkarya order bareng-bareng. Pernah aku datang kalau nggak salah tuh acaranya Jamur dulu tuh yang masih pakai stempel yang kayak alat kelamin cowok itu. Ada yang besar tuh, 5 gambar tuh, acara yang keberapa gitu Jamur sempat tuh aku datang dulu. Itu tuh keren juga tuh, menarik juga. Yang kalau salahnya si hijau-hijau gitu warnanya. Iya. Tuh keren tuh. Karena kita juga saya dan teman-teman juga mempunyai chemistry yang sama mungkin ya. Karena udah dari dulu berteman, jadinya tahulah karakter masing-masing dan bisa menyatu gitu. Ngeblend ya. Ya, jadinya kita cenderung suka yang unik-unik dan beda dari yang lain. Ya. Saya agak bebas. Tapi kalau khususnya di Bali tentunya kita, seingat saya dulu tahun 19 berapaan tuh ya. Ya tahun lalu lah begininya. Orang Bali kan masih bertelanjang dada gitu loh. Iya, masih zaman-zaman dulu. Dan itu pun juga tidak ada pemikiran orang ke hal negatif. Ya karena mungkin udah terbiasa mungkin ya. Iya. Ya seperti halnya fenomena melasti lah di salah satu objek pariwisata di Bali, di pantai. Di mana orang Bali dan wisatawan tuh mereka ya berdampingan gitu. Ya wisatawannya masih enak duduk berjemur, pakai bikini. Sedangkan orang Bali juga khidmat lagi sembahyang ya tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan justru kalau di luar Bali itu sebuah fenomena dibilang. Sedangkan kita di sini ya udah biasa. Yang kesehariannya memang kayak gitu, udah terbiasa gitu. Biasanya yang buat pengaruh kan satu orang yang melihat Hasan pelih ini sih diginiin terus bermasalah ya dia biasanya kayak gitu. Ya, dan biasanya lebih kalau untuk ke karya biasanya lucunya itu ada satu pengalaman ketika karya saya dipajang. Ada yang mengkritik langsung, cabul sajang gambarnya no. Padahal dia bawa kamera. Cabul sajang gambar. Tapi yang utuh. Betul langsung.
Emang unik. Ya. Dan sering saya juga lihat apa namanya, perbandingan tidak apple to apple gitu loh. Kayak gimana itu? Kayak Apple to misalnya apple misalnya. disangkut pautkan antara seks dengan agama, sering timpang tindih soalnya. Oh iya, sering tuh seakan terjadi. seks itu negatif itu. Kalau ditarik benang merahnya, itu ada kaitannya kok. Ya semuanya ada kaitannya. Ada sebenarnya. kaitannya. Ya contohnya misalnya ya agama kita sendiri lah ya, agama saya sendiri ya Hindu itu. Ya. Ya kita pemuja kelamin ya, istilahnya pemuja kelamin dalam artian bukan ke negatif. Itu Secara istilahnya filosofis arti maksudnya. si filosofisnya itu simbol penciptaan. Ya, Ya. kan ada tuh kalau nggak salah di Bali agama kan Lingayoni itu ya. Lingayoni. Ya konsepnya itu ya. Ya, Kan penciptaan Lingayoni. awal mula. Ya, awal mula penciptaan Lingayoni. Dalam artian di sanalah saya dapat konsepnya, secret energy of exchange. Secret itu kan rahasia, energi ya energi sebuah pertukaran. energi, dan exchange adalah pertukaran. Di mana pertukaran secara rahasia itu akan menimbulkan sebuah energi baru atau menciptakan sebuah energi baru. Di mana kayak manusia berhubungan badan secara rahasia akan menimbulkan akan melahirkan bayi kan? Iya, ya, benar. seperti itulah. Misalnya di sana ada sebuah edukasi saya lihat gitu. Nah, dan itu perlulah bagi semua orang lah gitu ya. Jadinya tidak tabu untuk membahas seperti itu. Dan kebetulan juga Blimang bisa nyerap dan memvisualisasikan yang Blimang baca mungkin Iya. berupa art kayak gitu ya. Sama halnya sama anak saya pernah bertanya, Pak, kok bikin gambar orang telanjang terus Pak jorok tahu udah lah. Oh gitu? Tak edukasi sih. Loh, inilah pentingnya gambarnya Bapak sama kamu nanti. Ketika kamu udah dewasa, kamu tidak akan kaget. Karena kamu udah belajar dari Bapak sejak dini mengenai hal Seks seperti itu. edukasi. Iya, seks Iya, edukasi. iya, benar, Di mana penting tuh. nanti ya istilahnya pelecehan seksual kan banyak sekarang. Iya banyak kalau nggak diedukasi. Iya, banyak juga kan. Nah, itu dah untuk mengurangi misalnya kita kasih pengetahuan pada anak bahwa kalau ada orang asing menyentuh kamu di bagian-bagian tertentu jangan dikasih. Efeknya akan begini, efeknya akan begini. Oh efeknya pengertian. Iya. dikasih. Iya, jadinya kedepannya dia akan tahu, dia akan bisa lebih menjaga diri gitu loh. Ketimbang diam-diam lejek nganten ben mandin gitu. Iya, no. Nah, kalau ditelaah tuh soal seks tuh banyak kali nilai positif bisa diambil ya. Tergantung gimana kitanya menyuarakan dan ngambil sisinya berarti ya. Ya, dan lebih Iya, cenderung iya, benar. laki-laki yang positif. Lebih cenderung daripada wanita. Ya, karena kalau tidak ada laki-laki yang positif, wanita tidak akan positif hamil. Ya, cuman kalau yang terlihat cowok. Sama halnya saya pada saat pacaran dulu, Bagaimana bisa ceritain dikit nih, ada pengalaman keren ya ini. di mana saya pertama kali menghadapi calon mertua pada waktu itu, dan keadaan pacar yang sudah jadi istri saya sekarang, Aku Sudah tahu ada- kayaknya itu sempat dulu sudah kenal. keadaan hamil. Ah, Saya dibilang nakal sama calon mertua saya. Gimana nakal? Kamu ini nakal loh. Kamu belum ada ikatan apa-apa, kamu udah mengambil anak saya. Loh, justru saya laki-laki yang positif, Bu. Nah, itu ya. Contohnya saya udah bikin positif. Iya. Nggak bisa negatif ya, ada positif ya bener. Makanya, misalnya itu dah. Kita berbuat positif, belum tentu diterima positif bagi orang. Gitu. Iya kan, kalau kita berbuat baik, belum Iya, tentu benar. orang itu akan menerima baik. Ada lebih Udah selera berat lagi. Gimana tanggapannya Blimang itu? Siman-siman baru lah. Gimana aduh? Ya mungkin ke belakang saya bahas sedikit. Kalau sejarah moral atau ya moral atau street art lah. Mural itu sudah ada pada zaman purba dulu, di mana manusia orang-orang purba dulu membuat gambar-gambar di tembok-tembok gua, dan mural itu pada waktu itu bersifat monumental dalam artian menyimpan cerita, di mana dia mulai berburu, seperti apa perburuannya gitu kan, Kesan dunia gua tembok-tembokannya. itu ya. 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 Terus berjalannya waktu,
beda halnya di kebudayaan Mesir, mural juga salah satu sebuah tulisan di budaya Mesir. Ya, karena tulisan mereka simbol-simbol dari gambar-gambar. Lebih ke religius jadinya. Sama halnya di Bali, kita lihat di Kertogosa kan ada apa wayang tuh. Di gininya itu kan juga menceritakan pewayangan yang religius dan perspektif agamais. Oh, berarti udah mural udah tua sekali ya? Iya. Dari zaman dulu ya ketariknya. Terus pada zaman revolusi, mural itu dipakai sebagai seni propaganda. Ya, seni propaganda. Di mana mural itu dipakai untuk isu-isu politik pada saat itu. Dan dipecah juga jadi dua bagian seingat saya. Itu apa namanya? Mural untuk politik, terus mural untuk meredam peperangan tersebut. Dalam artian karya-karya mural yang meredam kekerasan perang itu, mereka gambar yang indah-indah, pemandangan yang indah, seperti itu misalnya. Oh, berarti kayak kebagi itu dia. Ya, kebagi alirannya. Ya. Yang lebih bisa dikatakan kayak gitu kan. Eksis sudah. Ya. Dan untuk sekarang ini mural itu lebih ke seni industri. Seni industri. Daripada ke seni propagandanya. Lebih menjual. Ya sih karena eranya udah beda ya. Dan itu sah-sah aja. Sah-sah. Ya, sah-sah aja. Malahan itu menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang baru lah. Cuma saya sayangkan terutama di sistem penjualannya lah. Kayak gimana tuh? Mungkin ada masukan kritik bagi yang lihat. Mereka ketika ada tender gitu lah, mereka selalu menjatuhkan harga itu kurang baik. Kebutuhan harga. Ya, kurang baik. Dalam artian bukan takut bersaing, enggak. Cuma aku berpikir kasihan loh, kamu punya talenta, kamu punya potensi, terus kamu hargai karyamu dengan semurah-murahnya. Rusak pasar ya. Bukan rusak pasar, lebih ke kamu merusak harga dirimu. Oh, lebih ke pribadi ya. Ya sih, make sense. Ya, kan? Banyak gitu. Ya, di samping merusak pasar ya, dia juga tidak menghargai bakatnya juga. Apalagi sekarang tuh yang udah zaman digital, AI itu loh. Kan itu juga itu jual murah, jual banyak kayak gitu tuh. Itu saya sayangkan sekali. Misalnya, ayolah hargai bakatmu. Sering tak itu para seniman mural yang istilahnya masih bersekolah atau gimana, mungkin dia ragu dengan bakatnya, aduh minder lah maksudnya. Ya sing bani yang harga mahal kok, dayang jelek gambar. Bukan setelah itu bro, kamu lo punya. Ketika orang mencari kamu, otomatis dia nggak bisa, kamu bisa. Ada nilai lebih dilihat, value-nya. Ya. Kalau dia nggak bisa, kamu bisa, ya udah kamu yang dicari gitu. Nggak usah takut kamu karyamu jelek atau apa gitu. Soalnya seni itu tidak ada bagus jeleknya, semua bagus. Ya, relatif semua ya. Ya, relatif semua. Orang jelek ada demen, orang nyuwung ada sih demen gitu. Benar. Relatif tuh benar. Ya. Seni itu. Ya. Jadi tadi kan ngobrolin seni nih. Selain di dunia seni, mural yang kayak Blimang, apa kegiatannya Blimang lagi? Selain itu bikin komik juga. Bikin komik. Kayak gimana tuh komik apa tuh Blimang? Ada platformnya kah atau kayak gimana? Hanya hobi mungkin atau gimana? Mungkin hobi ya. Bukan hobi ya. Mungkin belum ya, akan menghasilkan. Pasti menghasilkan kalau kan masalah waktu aja tuh. Iya. Kayak gini nih unik juga nih tongkat nih sebenarnya agak mengganggu dia bagiannya kok pas kesini nih. Nah, inilah salah satu simbol penciptaan. Ini penciptaannya. Ya. Temennya belum ada. Nanti saya buatkan. Ya, unik. Ini saya pernah dikritik juga, saya bawa ke pura waktu dulu sama mantu. gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya nih di Pura? Tapi saya nggak marah sih, malah saya ketawa. Gimana tuh? Misalnya saya dilarang masuk pura bawa Gara-gara tongkat bawa ini? Ya. Kalau bisa sih jangan bawa tongkatnya gitu. Loh kenapa? Ya soalnya ini kan area pura suci gitu. Kamu bawa tongkat kayak gini, latah nanti jadinya kamu juga nggak fokus sembahyang. Padahal kan nggak berpengaruh, tapi opsional sih orang berpikir. Saya bilang, Apuro Pak Mangku, justru inilah yang bagian terpenting. Ini hanya sebatas simbol. Yang aslinya Pak Mangku bawa, saya juga bawa. Cuma tak terlihat. Ya. Kenapa Pak Mangku bawa ke pura? Gimana harus? Gimana harus ya? Diam sebentar.
Udah nggak bisa ngomong. Ini bisa saya lepas, saya taruh aja di luar. Coba lepas punyanya Pak Mangku bisa nggak? Oh beda. Justru yang asli lebih bahaya loh. Iya. Ketimbang yang simbol kayak ini. Akhirnya diceritain apa gimana? Jadinya dialihkan lagi perannya. Dialihkan. Ya boleh sih bawa tongkat, cuma ya nanti dirubah lah, diukir ulang, bikin kayak apa motif naga, ular, kan bagus. Ini dah leluhur naga sama ular. Simple versionnya. Ini ya cikal bakalnya ini. Simple Motif lah. kata-kata Hitler tuh. Ah. Dia tidak takut sama tentara apapun, dia tidak takut. Dia hanya takut sama sperma. Kenapa? Karena sperma itu akan melahirkan generasi-generasi Generasi yang lebih baru. berbahaya daripada dia. Oh iya benar. Iya. Kalian menarik. Ya emang lucu. Seru-seru ngobrol. Ayo. Ini. Iya. Berarti ini nggak misalnya ada nggak orang yang mau beli? Makanya, Kalau Pak, orang beli bang. makanya ini sebenarnya ada kain Hitam putihnya. Ah. Karena Oh iya, konsepnya no, kain. dia bikin hitam, dia bikin putih gitu loh. Putih keseimbangannya. Ya, manusia yang bikin hitam, manusia juga bikin putih itu. Tapi sempat nggak ketemu orang. Pak dijual lah ini. Oh, ada bule Jepang dulu. Oh mau beli deh. Ketika saya pulang pameran dari Ubud, saya taruh di belakang motor, diikutin sama bule itu. Di stop akhirnya sama guide-nya, Pak, boleh berhenti sebentar? Oh ya boleh. Pak, boleh nggak ini tamu saya minta mau beli? Tongkatnya. Ya, seharga 600 pada waktu itu. Ya. Terus akhirnya nggak dijual. Oh, jangan Pak, saya nggak jual ini. Soalnya kalau saya jual, apaan saya pakai jalan nanti tadi. Tapi akhirnya gimana? Dia ngorder apa Nggak. lepas itu selesai dah clear. Dia ajak foto bareng. Dia ajak foto bareng. Ya, dia ajak foto bareng. Karena di budaya Jepang juga ada loh. Ah. Hari apa kok kayak namanya itu, saya lupa dijelasin sama bule Jepangnya bahwa ada karnaval ya khusus untuk kayak alat-alat kelamin gitu kan. Coba kamu searching nanti di Google nanti. Ada kok budaya kayak gitu di Jepang. Di Jepang ya. Bahkan ada salah satu kuil di Tibet, Nah. ornamen gambarnya itu kelamin. Oh ya. Ya, sebentar, ada kayaknya. Aku pernah lihat tuh patung-patung Jepang yang bentuk kelamin tuh tapi di bokep liatnya. Tahu nggak tuh? Memang budaya tuh luas ya. Iya, Ada gini, ada gitu. benar. Gantung gimana kita nerima ya sebenarnya. Iya, Sekian banyak persepsi budaya tuh. apa yang menurut kita tabu di sini belum tentu tabu di sana buat mereka. Dan juga dari karya Argasem saya ini juga tidak serta-merta hanya membuat itu aja, tapi saya juga observasi. Observasi. Ya. Kebetulan kan Diman juga kesini buat merchandise ya. Ya, Kan bisa dipromoin nih. ya boleh. Ini full print juga. Ya ini nanti gambarnya. rencananya hasil penjualnya nanti saya pakai untuk pameran tunggal saya. Oh pameran yang tadi di mention yang pameran seks tuh ya. Ya, Mungkin kalau misalnya ada yang mau beli itu kontaknya lewat mana mungkin beli bang? boleh DM di DM IG langsung. saya IG atau di nomor WA saya juga boleh. Nanti mungkin Adit yang share nomornya nanti. Boleh. Dan ini full print ya, bolak-balik desain Full print. depannya. Ya, bolak-balik bisa full gambar sih. Ini ngomong-ngomong filosofi nih, apa filosofi ya sebenarnya? Rencananya buat merchandise dengan karakter vulgar kayak ini. Ini yang pertama nih buatnya apa udah seri berapa gitu? Ini udah seri keempat jadi. Keempat jadi Ya, ya. sebelumnya udah ada beberapa saya jual dan limited edition. Limited edition. Ya. Apa yang mendasari gerakan kayak gini bang? Pengen buat baju kayak gini, Pengen beda aja. pengen beda aja. Ya, beda aja. Dalam artian beda tapi unik. Seperti Beda. konsep saya yang bilang sebelumnya. Yang tadi itu ya tetap Iya. mempertahankan kekunian ya. 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 Ini cuman bentuk kemeja sama baju kaos ya, Bang. Enggak, nextnya enggak ada bentuk celana apa-apa. Bikini maunya. Oh, bikini maunya. Oh, iya. Tapi sun ya. Siapa tahu nanti dapat endorse dari Jav ya. Mungkin bisa aja. Bisa collab sama kakek Sugiono. Bisa gantiin ya. Kurangan aktor cowok, tak lihat terus Instagram jawab tuh. Kamu daftar nanti, Dit. Belum sentil tuh lah butuhnya.
Nah kalau untuk bikin kayak gini nih ya seperti saya bilang tadi, pengennya bikin unik dan beda. Beda dalam artian, ya Adit pernah nggak lihat orang di jalan lah keluar pakai baju-baju kayak gini? Khususnya di Bali kan nggak ada. Belum pernah. Ada kan? Ya. Belum pernah. Tapi keren kalau udah ada. Dan ada testimoninya saya dari pembeli. Katanya jadi pusat perhatian. Jadi Ya, bisa karena beda kan? Ya benar dari spotlight loh pasti. Ya. Dari warnanya juga eye catching, Ya, eye terus catching nih. bentuk-bentuknya juga ya unik juga kan. Ciri khasnya Blimang ini. Warna-warna pop tuh. Ya, saya suka warna-warna pop art. Hampir tiap hari Blimang gambar ya. Dari zamannya aku tahu dulu tuh, nggak Iya. pernah diam kayaknya. Ada aja di gambar Blimangnya. Ya, ada aja ini. Wih, emang Ya, ada aja ini. keren tuh. No. Nah, dari observasi karya saya ini, dari tokoh agama saya juga nanya-nanya, ngobrol, bincang-bincang, sampai masyarakat umum, sampai ke pelaku esek-esek komersil lah. Nah di situ juga saya dapat cerita unik di sana. Ada salah satunya saya dapat info dari teman. Ada wanita yang menjual jasa seperti itu kepada orang-orang disabilitas. Oh ada. Ada. Baru Jadinya kan saya dengar. penasaran jadinya. Akhirnya nyoba. Tak kira pakai riset. Enggak, saya ngobrol, bukan nyoba. Iya. Agus termasuk. Agus buntung mana Agus siwas. Nah itulah salah satunya. Saya waktu itu makanya saya Agus pantesan Agus buntung kayak gini tuh. Awalnya saya bilang itu, Mbak kenapa sih Mbak mau kerja untuk melayani hasrat orang-orang disabilitas khususnya. Ya kisahnya dia merasa kasihan itu loh. Dalam artian ternyata orang-orang disabilitas itu dia sebenarnya punya hasrat yang besar untuk melakukan seperti itu. Cuma Ya, ya namanya orang mungkin juga. dari kekurangan ya ada faktor minder, ada segala macam jadinya tidak terpuaskan lah hasratnya seperti itu. Terus pengalaman pribadinya juga dia dulu punya suami ya misalnya disabilitas juga ya mungkin seperti itulah mungkin pengalamannya. Terus dia juga membahas tentang gini nih, Mbak Mbak nggak nyesel kerja kayak ini? Terus nanti gimana? Menurut Mbak terus itu kayak gimana? Ya lumayan cerdas sih Mbaknya itu. Gimana jawabannya? Kalau dari prostitusi itu udah dari dulu juga ada Mas. Dari dulu udah ada. Jangan kan sekarang dari zaman kerajaan sampai sekarang pun ada. Terus pemerintah tidak bisa menyetop banget atau membersihkan total banget prostitusi karena akan ada sisi negatifnya, di mana ketika tidak ada prostitusi akan ada tingginya kriminalitas seksual yang ada karena tidak ada penyaluran. Penyalurannya nggak ada. Ya sih benar, make sense. Ya, pasti ada lah ini. Misalnya kayak tempat-tempat prostitusi yang di luar Bali, walaupun udah dibubarin pasti ada. Ya, tetap kan orangnya udah punya channel kan. Ya, pasti Tempatnya ada, nggak hilang, mungkin ke nggak orangnya ada. masih ada Ya, ya tetap karena aja itu kontak-kontak. ya sebuah kebutuhan itu. Iya. Nah, sebuah kebutuhan bagi orang-orang dewasa itu. Tapi pernah nggak Blimang pas gambar nih? Saya kan gambarnya kan terkenal kan vulgar nih. Pernah pas gambar tuh nggak fokus gambar karakter. Saya gambar karakter orang telanjang bisa nggak fokus tuh gimana tuh pernah nggak kejadian? Apa nggak? Memang fokus aja. Kan sempat orang kayak gitu ke distract tuh. Entah Sering gimana. nggak fokus. Sering nggak bagus? Karena diganggu sama anak. Pak, cemoin. Kita beda kan gitu. Oke. Mantap. Tapi kalau untuk sendiri sih nggak. Ngalir aja sih. Ngalir aja. Ya. Nah untuk gambar-gambar yang kayak ini Blimang, ini tuh gambarnya, saya kan aku taunya dulu Blimang itu gambarnya di kertas. Nah untuk nyetak ke sini tuh gambarnya udah pakai digitalisasi Ya, atau gimana? saya Udah, pakai digital. udah Saya pakai digitalisasi. iPad. Pakai iPad. Ya, pakai iPad.
tapi masih sih manual, ya, itu nggak pakai AI, nggak pakai AI. Ya AI itu memang sekarang banyak orang pakai, tapi tetap sih yang kayak gini-gini itu bakal bertahan karena ada nilainya sendiri pada Ya, AI. lebih ada nilainya. Itu lebih ada nilainya. Ya. Setuju. Paling kayak apa namanya NFT itu paling bulan pitung dino kan udah. Nah, ya sempat tuh kan hype tuh Ya, NFT itu. paling sebentar aja gini trennya itu. Lagi kembali ke gambar freehand atau segala macam. Tapi memang kalau fan art tuh nggak ada umurnya, timeless ya. Nggak ada kecuali Nggak ada orang sih itu gitu. mati. Ya benar. Justru ada lagi kalau biasanya nih seniman ada yang terkenal waktu dia udah nggak ada karya-karyanya yang ngomongin kan sering kayak gitu biasanya. Ya, sering kayak gitu juga. Udah lama gak ketemu Mang Blimang Ya, dari aku SMA ya. ya. SMA pernah korek Baru galang kok. SMA lanjut sambil merokok deket. Ya, untuk proyek komiknya sih masih berkelanjutan. Oh, Mungkin iya, saya komik ya. mau pameran Art Gasan ini dulu, Secret Energy Exchange dulu. Oh ya, yang Habis itu baru fokus lagi ke komik. itu pamerannya tuh nanti gimana sih, sama tiketing atau kayak gimana? Atau tunggal ya? Ya. Exhibition tunggal. Ya, dan untuk masuknya juga free kok. Oh free. Ntar aku kesana dah sama teman-teman. Ya sedikit dulu mungkin ya. Mm. Nanti karya saya juga tidak hanya karya visual aja. Di sana saya juga ingin mencoba audien tuh menikmati dari panca inderanya. Kayak gimana dari tuh? mata, Oh tapi itu hidung. mesti gini ya, dulu ya nanti di sana baru ngerasain ya kayak gimana ya. Pernah desain dark? Pernah desain dark tuh pernah. Pernah kalau nggak salah seingatku tuh bukan dark sih, apa tuh namanya, pernah Blimang buat psycho art. Psikopat ya? Psikopat ya? Ya. Yang punya kalau seingatku nih, Ya, yang karakternya badut tuh. ya. Pernah. Itu sempat pernah ya? Pernah. Aku sempat ngikutin tuh. Ya, pernah. Psikopat Cuma komik. saya berpikir lagi, biasanya ternyata yang seram-seram itu orang berani memakai keluar. Coba kamu sekarang pakai baju gini, Ya, berani kan keluar jalan-jalan? iya. Coba kamu pakai baju itu, berani nggak keluar? Berani. Mana yang lebih seram? Ya. Seram, cuman beda segmen seremnya itu loh. Ya, ini seram bikin ngeri, Ya. itu seram bikin geli. Iya, bisa kayak gitu. Sama-sama mungkin dilihatnya kriminal, hitam-hitam, soalnya Iya. mungkin persepsi kriminalnya beda. Kayak itu kurang lebih nak. Pasti lebih cenderung orang nggak berani pakai baju itu. Iya. Dan ketika orang memberi baju itu ya dia punya tantangan, oh berani nggak saya pakai baju gini keluar nanti itu. Berani nggak nunjukin kegantengannya itu. Tapi yang psikopat itu tuh Psikopat. ada nggak kaitannya sama nude art? Nah, sebelum kesana tuh nude art nih ada nggak Blimang punya nama spesialnya, mungkin kayak seri apa, edition apa gitu misalnya untuk gambar-gambar ini? Enggak, saya pakai Argasam aja sih. Argasem aja. Berarti Argasem sama psikopat tuh berbeda. Berbeda. Dan saya searching ternyata banyak juga yang memakai apa namanya istilahnya tagline psikopat itu. Jadinya ya saya explore lagi, ketemulah Argasem. Argasem. Ya. Oh ya, sama di lain hari itu Blimang juga sempat ngejuri juga ya, kegiatannya Blimang Ya, ya saya sehari-hari ya. juga Menjuri sempat di lomba-lomba tertentu tuh lomba sempat. gambar mural juga beberapa kali saya dipercayakan untuk menjuri. Terakhir menjurinya di salah satu kampus di Denpasar. Boleh saya Enggak apa-apa. spill namanya? Enggak apa. Di kampus Warmadewa kemarin terakhir. Oh, ngejuri. Ya, menjuri di sana. Sama si Dwi Mabim kalau nggak salah. Dwi Mabim, oh ya tahu. Sama King Tato juga. King Tattoo. Nah, sama kalau boleh nanya dikit, kalau ngejuri itu gimana biasanya Blimang nilai? Karena art tuh kan dia relatif, gimana caranya Blimang nilai? Entah dari dia jauh dekatnya sama tema, konsep, atau gimana? Cara nilai gambar kalau di lomba tuh kayak gimana? Tuh aku bingung. Itulah Ada banyak orang penasaran. kesulitan kita menjadi juri selama ini. Soalnya ya seperti Adit bilang, seni itu relatif, nggak ada bagus jeleknya, semua bagus. Iya. Di sana kita juga sulit sebenarnya memutuskan siapa yang menang. Yang terbaik dari yang terbaik lah Ya. misalnya kan. Gimana Akhirnya kita membuat dari kriteria umum jadinya. Kita lihat dari
kecocokan tema lomba, estetika pada visualnya, terus konsepnya nyambung apa enggak sama temanya, seperti itulah. Oh, berarti di sananya berarti. Ya, misalnya dari kacamata masyarakat umum kita menilai, bukan dari orang seninya sendiri juga. Oh gitu ya. Ya, Berarti lumayan tantangannya untuk menilai satu gambar tuh. lumayan. Anggaplah 10 peserta nih, semua udah kuat nih konsep, tema, lagi disaring sampai nyari satu terbaik Ya, itu. ya, sudah. Beban. Ketika pesertanya sedikit, kita malah pusing banget. Karena nggak ada pembanding. Pesertanya banyak. Apalagi pengalaman saya juga menjuri lomba gambar untuk anak-anak itu paling rumit. Gimana rumitnya tuh? Tingkat kerumitannya kayak gimana kalau bisa di... Rumitnya kepada orang tuanya mereka. Oh ya gak mana ya. Weh, panakkan si manjuara. Kita panakkan dua gambaran si manjuara gitu. Oh iya bener loh. Iya ya. Kadang Kalau si orang tuanya, kalau anak-anaknya Orang tuanya. enggak sih. Ya. Bahkan ada juga salah satu event di mana ada lomba anak-anak. Ah. Sebelum lomba kita sudah dikasih nama-nama juara, nama-nama orang yang dapat Di juara. setting. Di setting itu loh. Ada nggak gitu? Ada kayak itu. Saya nggak mau. Nggak asal loh. Ya, aman tugas saya jadi sebagai juri di sini kalau udah ada nama-namanya itu. Tapi lebih bahayanya itu kan kepada anak-anaknya. Iya. Ya. Psikisnya Terutama dia. anak-anak yang dapat juaranya itu loh, kasihan. Mentalitasnya kasihan. Mental Iya, pecundang no, jadinya benar. mereka. Itu loh. Lomba soalnya juga ya. Jadi yang harusnya dia menang karena di setting tuh bisa nggak jadi itu jelek sekali. Ya, makanya saya protes pada waktu itu sama panitianya. Pak, kalau kayak gini saya nggak bisa menjuri. Lebih baik jangan diadakan lomba itu loh. Lebih baik kasih aja langsung sama anak yang Bapak kasih nama tadi. Kayak gitu. Gimik pada. Ya, Gimik. Dan itu terjadi ya? terjadi. Saya nggak mau kayak gitu. Berarti ada. Saya maunya gitu. fair itu loh. Misalnya ya, emang ada bakatnya ya, itu kita ini apresiasi itu loh. Cuman kita ya gambar jelek tapi dikasih juara satu karena ada ordal gitu. Ya jelek tuh. Tapi Blimang selama karir tuh pernah nggak di posisi itu? Di posisi pas lomba tuh dicurangin atau gimana? Mungkin selama perjalanan karir sebelum jadi juri pas jadi lomba. Kalau jadi juri apa jadi peserta? Jadi pesertanya. Kalau saya jadi pesertanya, saya sih fine aja. Fine aja. Ya, Berarti karena selama saya jadi peserta itu, saya menganggap itu bukan sebuah lomba. Saya anggap itu gambar bareng sama teman-teman. oh enjoy aja. Ya. Berarti juara bonus. Ya, juara itu bonus tuh. Itulah namanya mental sang juara. Oh iya benar. Berarti emang dari kecil memang menggeluti dunia seni ya kayak sekarang teh. Ya. Biarpun kita kalah ya kita bisa ketawa ke TV sama teman-teman. Ya, Ya. penting enjoy dan Ya. fun ya Iya, prosesnya. Tapi segini lagi nih, memang nggak jauh-jauh dari sisi seni, sepengalamannya Blimang, sepanjang karir Blimang tuh gambar berapa meter paling besar yang pernah Blimang gambar? Terakhir di kampus Sisi dan Dasar. Tahun kapan tuh? Sebelum Covid? Sudah Covid? Sudah COVID 2023 kemarin. Berapa meter dulu? Paling gede Tingginya kurang lebih 20 meter. 20 meter? Ya, 20 meter. Full color? Full color. Terus panjangnya kurang lebih 25 atau 30 meteran lah panjangnya. Nah, itu sama Rekor? jamur ya. Rekor? Itu rekor jamur. Sampai muntah loh. Sampai muntah Wih, apa? sampai lemas bergetar lututnya. Oh, Sampai kele. kipas kumat. Wah, sama pernah juga dulu gambar di pesawat nggak sih? Di pesawat hampir jadi waktu Hampir itu. jadi ya? Hampir jadi. Makanya nanti judul karyanya saya bocorin lagi. Ya. Judul karya saya nanti saya tampilin di Dapat pameran. sepil lagi nih. Ya, Apa nih? Di pameran bulan Mei nanti. Judulnya Jaruh. 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 Pakai D. Nah, Jaruh biasa. Jaruh biasa. Tapi ada singkatannya itu. Apa Jaruh, Jangin Ruh. Jangin roh. Ya. Kita isi roh gitu. Si roh. Ya. Emang. Jaruh, kita jaruh dalam artian ya kita berhubungan tapi hasil dari hubungan itu kan ada roh leluhur kita turun. Iya. Jadi manusia lagi. Memang mantap. Oke lah. Thank you Blimang. Siap. Makasih banyak nih. Sudah ngeluangin waktu. Ya. Sukses terus Blimang. Pakai habis. Sukses terus Blimang. Ya. Yuk, thank you. Siap.